warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat kita kepada beliau, karena kita mestinya malu kalau kita sebagai umatnya jarang bersolawat. Kenapa? Karena Gusti Allah saja dan para malaikat itu tiada henti untuk bersolawat kepada beliau. Dalam Al-Quran disebut Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perkara yang harus kita segerakan perkara ini untuk dilaksanakan. Perkara itu bukan begitu kita ada acara kapan makannya segera dong, kan itu ya. Kalau acara makan-makan kan kita seneng gitu ya, segerakan, bukan itu. Penting untuk segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Yang pertama adalah segeralah bertaubat. Kenapa kita disuruh bertaubat? Ada nggak diantara kita yang nggak punya dosa? Tidak ada. Semua kita ini memiliki salah dan dosa. Ya. Sehari berapa kali kita buat kesalahan, kita berbohong, kita bersikap kasar, kita nggak sadar kadang, atau kita sengaja. Itu bagian dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sedikit kecil, tapi sering. Sedikit tambah sedikit, lama-lama jadi sedikit, banyak jadinya. Itu. Makanya kalau kita itu bertaubat disuruh itu karena memang manusia itu tidak ada yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Dan taubat itu tujuannya apa? Itu supaya kita menghapus dosa-dosa kita yang lalu kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita dosa berbuat kesalahan hari ini, besok diulangi lagi, terus tobat, besok diulangi lagi, terus tobat, berarti itu namanya tidak pernah kapok. Di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam surat Tahrim ya, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murni. Artinya apa? Taubat itu sungguh-sungguh. Jangan taubat itu taubat pedesnya lombok. Makan tahu lombok tahu siji lombok 5. Habis itu diare. Lalu karena diare mules terus perutnya, lalu berjanji kapok aku saiki makan lombok. Nyatanya aku mules berhari-hari. Besok mari ada acara, makanannya tempe di pos ronda, ono lombok meneh, jajal meneh, diare meneh, cocok ya Bang. Lombok wingi 5 saiki 10, moncot. Bapak Ibu, itu namanya ingat pedesnya itu hanya saat mencret. Begitu sembuh lari. Jangan tobat yang seperti itu.
Kalau memang kita, apalagi kalau penyakitnya itu asam lambung, makan yang pedas-pedas seperti itu, jangan coba-coba, itu bahaya. Kita harus berjanji dalam hati, saya nggak akan makan yang kecut-kecut, saya nggak akan makan yang pedas-pedas karena saya asam lambung. Karena kalau saya langgar, maka saya akan mengalami akibat. Itu namanya taubat tenanan. Karena yang susah kita sendiri. Melakukan kesalahan, jangan pernah kita lupa untuk bertaubat. Dan taubat yang paling bisa dan mudah kita lakukan itu adalah dengan apa? Dengan membaca istighfar. Monggo sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Biasakan kayak gitu, Bi. Nanti kalau kita melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak, istighfar. Kalau kita misalnya marah sama anak kita tanpa sengaja, emosi gitu lah ya, esmosi gitu, langsung kita astagfirullahaladzim, kenapa saya pukul anak saya sampai dia luka-luka seperti itu? Kenapa saya marahi dia dengan kata-kata yang kasar? Karena orang tua tuh kalau ngamuk, kalau marah sama anaknya, kadang-kadang yang keluar kata-kata nggak terkontrol, Bapak ya. Lah contohnya apa? Kok iso kayak ngono? Kok ini koyo anak setan? Bapak-bapak pernah kepikir betul? Nek anaknya setan sing nesu Setan. Mboten kula lho, Pak. Ya toh, kita kadang sampai lupa diri. Kelakuanmu koyo setan, anak setan apa kowe? Ndak takon meneh. Oh jelas anak kita kok. Tapi kadang-kadang kita lepas kendali karena kita emosi. Nah, kalau kita sempat seperti itu, segeralah istighfar. Astagfirullahaladzim, kok saya. Lalu yang kedua yang harus kita segerakan, nah ini, segeralah membayar hutang. Bapak Ibu, ada nggak diantara nggak punya hutang? Ada. Tapi banyak orang berhutang apa banyak orang yang tidak berhutang? Banyak orang yang berhutang. Kalau kita membayar hutang, pinjam sama orang, saya bayar bulan depan, tanggal berapa? Tanggal 1. Kalau kita ingin menyegerakannya, paling tidak bayarlah sesuai dengan tanggal yang dijanjikan, yaitu tanggal 1. Yang lebih afdol lagi, janji bayar tanggal 30, lalu kita bayar tanggal 20, tanggal 25. Itu lebih baik lagi. Kenapa kita diminta segera membayar hutang? Bapak Ibu, banyak peseduluran, banyak persahabatan putus gara-gara hutang. Nah, itu Bapak Ibu udah tahu. Kalau yang punya hutang itu nanti tahu bahwa yang mengutangi datang, maka yang berhutang tidak akan datang. Kenapa? Karena takut dinagih. Jadi persahabatan jadi nggak bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang disagih hutangnya lalu ngajak gelut yang ditagih, itu memang sering terjadi seperti itu. Kalau Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita punya hutang, maka bayar sesuai dengan kesepakatan kita, dan lebih afdol lagi bayar sebelum tanggal kita berjanji melunasi. Karena memang banyak akibat tidak baiknya, Bapak. Ya. Yang tidak baik lagi tentu kita ketika berhutang, lalu orang yang berikan hutang tidak kita bayar, tentu orang itu rugi kan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Ibnu Majah, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addahallahu an, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu azza wa jalla. Wah, ini baik ini. Apa kata Kanjeng Nabi? Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan cara berhutang, seraya bermaksud untuk membayarnya,
maka Allah akan memudahkan melunasi bagi orang yang berhutang tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu, kita berhutang kepada orang lain, mengambil hutang pada orang lain, lalu kita berusaha untuk membayar dan tepat waktu kita membayarnya dan berniat betul, pokoknya asal dapat uang saya nggak akan tunda-tunda. Bahkan hari ini saya hutang, besok saya dapat uang saya bayar hutang saya. Itu kata Rasulullah, Allah akan memudahkan dia dalam melunasi hutang. Artinya apa? Orang tersebut punya niat baik, segera membayar. Tapi sebaliknya, ya, siapa yang mengambil hutang atau seraya bermaksud merusak atau tidak membayar hutangnya atau melunasinya, maka Allah akan merusak hidup orang tersebut. Jelas deh. Jadi kalau ada kita minjam uang, lalu kita berniat tidak akan melunas, kono ki wong sugih, rapopo, ora bakal ditagih, ora bakal berkurang kekayaannya. Nah, Allah akan mempersulit kehidupannya. Di poin yang kedua yang perlu kita segerakan dalam hidup kita, kalau kita punya hutang, segeralah kita melunasinya. Itu yang kedua, nggih. Baik. Lalu yang ketiga, yaitu mengurus jenazah. Nah, ini harus disegerakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada tetangga, saudara, kerabat kita di kampung kita meninggal, maka segeralah kita merawatnya dan segeralah kita menguburkannya. Dalam Islam itu biasanya kita lebih cepat menguburkan. Kalau agama lain di luar Islam, Bapak Ibu bisa lihat, nggih. Ada yang berhari-hari kadang, nggih. Kadang ada yang dibalsem, ya. Kalau Islam tidak, ya. Pokoknya kalau sudah dia diurus dengan baik, maka disegerakan untuk menguburkan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Innila aratolha illa qad hadatha fil maut fa'zanuni bihi wa'ajilu fa innahu la yanbaghi lihifati muslimin an tujbasa baina zahrani ahli." Apa kata Nabi? Aku melihat bahwa Tolha ini sahabat Nabi, sudah benar-benar meninggal dunia. Maka kata Nabi, berilah waktu kepadaku untuk mengurusnya dan percepatlah proses penguburannya. Tidak selayaknya mayat seorang muslim untuk dilama-lamakan di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya mayat itu ngomong kepada kita, percepatlah. Apa katanya? Qaddimuni, segerakanlah saya dikuburkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita orang Islam itu mempercepat, asal prosesnya sudah selesai. Kecuali kadang-kadang kalau yang meninggal di rumah sakit Bapak Ibu, harus menunggu sekian jam loh. Dipastikan paling tidak 2 jam. Lalu nanti keluar surat kematiannya. Nanti baru boleh diambil oleh keluarganya. Keluarganya pun harus pasti meninggalkan data yang benar, sehingga prosesnya lama. Itu aja. Tapi lamanya karena administrasi, bukan karena berlama-lama dia harus biar aja lah di sini kita ngaji di depan dia terus biar berhari-hari. Itu tidak betul. Ini yang ketiga yang harus diingat, seperti Rasulullah katakan tadi, disegerakan untuk menguburkan. Lalu yang keempat yang harus kita segerakan dalam kehidupan kita adalah memuliakan tamu. Tapi ini enggak termasuk tamu yang tidak diundang. Tamu tidak diundang nih kita malik ya. Ini tamu yang terhormat gitu. Datang tamu ke rumah kita, lalu kita sibuk, lalu kita cuek aja, enggak kita suruh masuk, kita suruh dia aja nunggu di luar. Padahal kita bisa sebenarnya mempersilakannya, menanyakan apa maksudnya, menyuguhkan apa yang ada di rumah kita. Tapi kita tidak melakukan itu, nah maka kita itu
melanggar ajaran agama Islam, tidak menyegerakan memuliakan tamu. Apalagi kalau tamunya tamu jauh. Tamu jauh datang, terus nggak disuguh-suguh minum sampai tamunya minum gitu. Iki sumurnya asap nopo nggih gitu. Karena airnya nggak keluar gitu. Sumuk gitu kan. Orang yang punya rumah nggak juga sadar, padahal sumuknya karena dia pengen minum. Gitu. Kalau kita memiliki tamu Bapak Ibu, apalagi keluarga kita sendiri, maka muliakanlah dia. Berapa hari sampai berapa hari tamu di rumah kita dimuliakan? Sampai 3 hari. Jangan disuruh kerja Bapak Ibu. Selama 3 hari itu biar dia makan tidur nggak apa-apa. Tamu itu ya seperti itu, ya. Tapi kalau sudah lebih 3 hari dia di rumah kita, makan tidur boleh suruh monggo Pak Bu nyapu di depan gitu kan, cuci piring gitu kan, nggak apa-apa, cuci mobil, cuci motor boleh gitu. Karena tamu itu maksimal di rumah kita 3 hari itu harus kita layani tamu. Walaupun kita punya keluarga, kalau keluarga kita sendiri kita kan nggak menghitung itu mau berapa hari aja asal saudara kita. Tapi kan kalau biasanya bukan saudara kita, kan belum tentu kita seperti itu. Iki sopo kok betah banget mau mahu telung dino, bang punya hubungan sedulur, gitu. Ya. Tidak ada persoalan dia punya hubungan persaudaraan atau tidak. Kalau yang namanya tamu itu harus kita muliakan. Dan itu sabda Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Kadang kita itu menganggap tamu itu kan orang biasa kok, nggak perlu kita temoni. Orang biasa kok, nggak perlu kita suguhi. Wong miskin kok nggak perlu kita. Itu nggak boleh Bapak. Kenapa? Karena tamu itu adalah orang yang segera kita muliakan. Ini saya ingin bacakan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Ini kisah ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tamunya itu adalah malaikat. Tapi dia tidak tahu kalau tamunya itu malaikat. Nah, itu digambarkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Apa kata Allah? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Apa kata Allah? Sudahkah sampai kabarnya kepadamu hai Muhammad, kata Allah, cerita tentang tamu Ibrahim alaihissalam. Tamunya itu adalah para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, tamu ini masuk ke rumah Nabi Ibrahim, lalu tamu itu mengucapkan salamun atau assalamualaikum, dan Ibrahim menjawab waalaikumsalam. Kamu adalah orang-orang yang tidak saya kenal, kata Ibrahim. Maka walaupun orang itu tidak dikenal oleh Ibrahim, dia pergi diam-diam menemui keluarganya. Maksudnya Ibrahim menemui istri. Ketika ia sudah menemui istrinya, ada tamu tuh, orangnya nggak tak kenal, sopo orang ngerti ya bu, gitu kira-kira Nabi Ibrahim katakan. Tetapi karena dia memuliakan tamu, lalu Nabi Ibrahim keluar dengan membawa daging anak sapi yang gemuk yang dibakar, daging sapi bakar, bukan sate ini. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan kamu makan. Apa pelajarannya di sini, Bapak Ibu? Pertama, Nabi Ibrahim tidak mengenal siapa tamunya itu. Tidak kenal beliau itu.
tapi dia tergopoh-gopoh datang ke belakang nemu istrinya. Ada tamu, kita nyuguhi apa? Lalu dia menyuguhi daging sapi yang banyak. Artinya apa ini Bapak Ibu? Dia menyuguhkan makanan yang terbaik. Jangan kita kalau ada tamu datang ke rumah kita, orangnya miskin, lalu ada nasi yang hangat, ini ada nasi yang kemarin tamu yang jalur mangan kata ibu. Piye ya wis kei sing wingi. Boleh enggak? Kita sendiri tidak memakannya, lalu kita beri kepada orang lain untuk memakannya. Itu tidak boleh. Kalau kita menghormati tamu, berilah makanan yang terbaik kepada tamu kita, yang kita sendiri doyan. Jangan kita, wah itu ada makanan yang kemarin Pak wis basi, men tamu mencret rapopo. Kita sendiri tidak mau makannya, tapi kita kasih kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, kita perbanyak itu memuliakan tamu itu dengan mensegerakannya. Jadi kalau nanti ada tamu kepada kita, yang penting tamunya tahu diri. Kan kadang juga tamu nggak tahu diri ya ada. Tapi kita tetap memuliakan tamu itu. Karena tamu itu disuruh oleh Kanjeng Nabi kita fal yukrim, muliakan mereka itu. Karena tamu itu adalah yang segera untuk kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.